Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Lebih next. Kelompok kami beranggotakan, Saya Abdi Arya Pratama dengan NIM belakang 145. Lalu saya dengan NIM belakang 142, Alif Nala Razaki. saya Yehesiel Dongoran dengan NIM belakang 148. Saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Yang pertama adalah latar belakang. Industri film berkembang pesat, dan kebutuhan untuk mengelola dan mendistribusikan informasi film, termasuk poster film, semakin meningkat. Poster film adalah alat pemasaran visual yang penting, namun mengelolanya secara manual bisa jadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Proyek ini mengembangkan sistem manajemen poster film berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunggah, melihat, dan menghapus poster film dengan mudah. Untuk pengelolaan yang lebih terstruktur, sistem juga menampilkan informasi seperti judul, genre, dan rating film. Laporan ini menjelaskan struktur database, desain antarmuka web, implementasi dan pengujian sistem, serta manfaat bagi pengguna. Next. Yang berikutnya adalah manfaat dan tujuan. Yang pertama, manfaat. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan poster film dengan mengurangi waktu dan tenaga serta meningkatkan produktivitas dan akurasi data. Antarmuka web yang ramah pengguna memungkinkan pengguna mengunggah, melihat, dan menghapus poster film dengan mudah. Selain itu, sistem ini memberikan informasi lengkap seperti judul film, genre, dan rating untuk pemahaman yang lebih baik. Keamanan data dijamin oleh sistem penyimpanan yang aman yang mencegah kehilangan dan penyalahgunaan data poster film Anda. Tujuannya, kami telah mengembangkan sistem manajemen poster film berbasis web yang efisien dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk mengunggah, melihat, dan menghapus poster. Sistem ini mengintegrasikan informasi yang penting seperti judul, genre, dan rating film, memastikan keamanan data dengan penyimpan yang aman dan mudah diakses. Next. Oke, yang selanjutnya ada pembahasan. Di sini yang pertama ada database. Database yang kita gunakan pada project ini itu database film yang sebelumnya udah kita bikin ya. Jadi database-nya ini terdiri dari 7 tabel. Ada tabel film, jenis film, kode film, poster film, rating film, dan sutradara film. Database ini kemudian akan kita sambungkan ke local web. Boleh di next. Selanjutnya ada multimedia. Yang pertama ini ada penambahan tabel poster. Jadi sebelumnya di database kami itu nggak ada tabel poster. Jadi kita tambahkan tabel poster untuk tempat upload posternya supaya bisa ada gambar poster di database kami. Lalu selanjutnya ada web untuk upload posternya. Selain dari web, kita juga bisa upload posternya lewat database tabel poster tadi. Lalu ada juga web display poster untuk melihat poster dan data film yang sudah kita upload. Lalu ada Visual Studio Code, ini sebagai software tambahan untuk kita melakukan coding pada website. Selanjutnya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada security. Nah, di sini security kami melakukan pembuatan user dengan format nama user dan NIM, dengan format nama user adalah NIM dan NIM underscore backup. Di sini dapat dilihat create user NIM at localhost identified by Yusuf.
lalu melakukan grant database film hanya kepada username, yang dimana di sini terdapat grant all privilege on film to name at localhost identified by Abdi misalnya. Lalu ada validasi security yang dimana menunjukkan bahwa hanya username yang dapat mengakses database dari film. Seperti yang di bawah ini kita telah mencoba saat kita mencoba untuk menggunakan film, database-nya berhasil. Tapi saat kita mencoba film backup-nya, aksesnya di-denied karena NIM tersebut hanya bisa menggunakan database film saja. Melainkan saat kita menggunakan NIM backup, itu hanya bisa membuka film backup, tetapi tidak bisa membuka database filmnya. Selanjutnya itu ada backup dan restore. Yang pertama itu dia akan melakukan backup pada database film menggunakan username. Di mana di sini pembuatannya MySQL dump, strip u, name, sp, film, dan film underscore backup.sql. Lalu kami membuat database baru dengan nama film underscore backup kepada username underscore backup. Itu terdapat pada gambar di sini. Grant all privileges on film backup yang tadi ke name underscore backup yang diinginkan. Nah, sebelum itu kita juga seharusnya membuat database dengan nama film backup dulu sebelum melakukan grant database film backup tersebut. Lalu barulah kita merestore file backup menggunakan username underscore backup. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, untuk rancangan database-nya, berikut ini kayak adalah desainer dari database film yang kami buat, yang dimana terdapat 6 tabel yang saling berikatan dengan 5 views. Ini ada 5 view-nya dan ada 6 tabelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdi Arya. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Di hasil pembahasan kami, bagaimana database IMDb yang berisi informasi tentang film seperti poster, judul, genre, rating, dan bekerja dengan sistem user yang memungkinkan data dimanipulasi. Pengelola database dapat mengunggah dan menghapus film. Backup dan restore digunakan untuk mencegah data rusak atau dihapus. Dan untuk mencegah akses terbatas dari user untuk menjaga database aman. Next. Selanjutnya ada kesimpulan saran. Di kesimpulan pada proyek ini, dalam laporan ini kami membahas metode yang digunakan untuk layanan streaming seperti Netflix untuk mengelola data poster film berbasis web. Kesimpulannya mencakup efisiensi manajemen dengan sistem web yang mengurangi waktu dan tenaga dalam mengelola poster. Antar muka ramah pengguna untuk pengunggahan dan penghapusan poster, serta menampilkan informasi secara terintegrasi. Keamanan data dengan langkah-langkah ketat, sistem pencadangan untuk mencegah kehilangan data, dan struktur basis data efektif, dan 7 tabel, dan 4 tampilan untuk pengolahan data yang efektif. Dan saran pada proyek ini disarankan untuk mengembangkan fitur pencarian dan filter berdasarkan genre, rating, dan tahun terbit. Selain itu, kinerja database dan aplikasi web harus dioptimalkan agar responsif meskipun diakses oleh banyak orang. Tingkatan pengujian keamanan dan terapkan protokol tambahan, seperti enkripsi data. Selain itu, otomatisasi dan ketersediaan data untuk ditingkatkan dengan integrasi API, film, dan layanan penyimpanan cloud. Terakhir, berikan pelatihan kepada pengguna tentang penggunaan antarmuka dan pentingnya keamanan data. Saran ini akan membuat sistem lebih efisien, efektif, dan aman bagi pengguna.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.